sang wasit justru membatalkan hadiah tendangan bebas kepada timnas Indonesia. Bahwa keputusan wasit, terutama masalah gol yang dianulir karena dianggap offside, itu berpengaruh pada mental pemain. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih. Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys. Don't give up. Well teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang siapa itu wasit Shen Yinhao. Seperti yang aku lihat, banyak banget nih yang penasaran dengan sosok beliau. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Sebelumnya, Indonesia gagal nih melaju ke final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda harus mengakui keunggulan timnas Uzbekistan dengan skor 0-2 di babak semifinal. Pertandingan antara Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifa Stadium pada babak semifinal Piala Asia U23 pada Senin tanggal 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim gagal mencetak gol di babak pertama. Muhammad Ferrari sempat mencetak gol di menit ke-61. Namun sayang nih, golnya itu dianulir dikarenakan offside Ramadan Sananta. Uzbekistan lantas berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-68. Pemain pengganti yang bernama Nurchaib Hussain yang membobol gawang Indonesia. Petaka kembali nih menimpa Indonesia pada menit ke-83 akibat kartu merah Rizky Ridho. Uzbekistan menambah gol di menit ke-87 melalui gol bunuh dirinya Pratama Arhan. Indonesia gagal memperkecil ketertinggalan hingga peluit panjang berbunyi. Skor 2-0 untuk Uzbekistan pun menjadi hasil akhir pertandingan tersebut. Hasil ini lantas membuat Uzbekistan lolos ke final dan menyegel tiket ke Olimpiade 2024. Sementara Indonesia masih akan menjalani perebutan juara ketiga demi bisa lolos ke Paris. Dan guys, usai pertandingan tersebut, netizen itu lantas berbagi di sosial media mengenai banyak hal. Salah satunya adalah tentang bagaimana keputusan-keputusan yang dibuat oleh wasit dalam pertandingan tersebut yang diketahui adalah Shen Yinhao. Shen Yinhao adalah seorang wasit yang menaung di bawah Federasi Sepak Bola Cina dan telah memiliki lisensi wasit FIFA sejak tahun 2018. Sejak saat itu, dia telah memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin pertandingan internasional. Mengenai profilnya, yaitu diketahui lahir di Shanghai, Cina pada tanggal 6 November 1986. Karirnya sebagai wasit lapangan profesional dimulai pada tahun 2013. Pada kala itu, beliau memimpin pertandingan antara GD Sunrise versus CD Blitz dalam kompetisi Cina Lichuan musim 2012-2013. Dan selama sekitar 5 tahun, Yinhao itu sudah banyak memimpin pertandingan dalam kompetisi klub lokal di Cina sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan menjadi wasit dalam pertandingan internasional antara Cina U23 versus Suriah U23 yang digelar pada tanggal 24 Maret tahun 2018 yang lalu. Sejak saat itulah, beliau ini mulai memimpin pertandingan, tidak hanya di level klub lokal Cina, tetapi juga dalam pertandingan internasional. Dan berdasarkan data dari Transfermarkt, Shen itu telah memimpin 7 pertandingan di berbagai kompetisi. Salah satunya adalah di saat ia memimpin pertandingan di Piala Asia U23 2024 ketika Thailand kalah 0-5 dari Arab Saudi. Dan seperti dilansir dari Akura.com, hingga saat ini Yinhao itu telah memimpin 144 pertandingan dengan total 493 kartu kuning yang telah dikeluarkan, 10 kasus di mana 2 kartu kuning berujung pada kartu merah dan 11 kartu merah secara langsung. Dan saat ini ia merupakan salah satu wasit reguler dalam Chinese Super League, kompetisi sepak bola tertinggi di China. Oke, jadi seperti itulah bagaimana informasi sekilas mengenai Shen Yinhao. Namun nih teman-teman, selama perjalanan karirnya, ada beberapa kontroversi yang pernah menghampirinya. Ia menjadi sumber kontroversi, dikarenakan kinerjanya yang seringkali menuai pro dan juga kontra. Sebelumnya, dia kan pernah menjadi wasit dalam ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Beberapa keputusan kontroversial diambil oleh Yinhao ketika memimpin pertandingan di Stadion Olimpiade Phnom Penh itu. Salah satunya adalah ketika dia menunjuk titik putih untuk memberikan hukuman penalti. Kejadian ini terjadi setelah Muhammad Ferrari melakukan pelanggaran terhadap pemain Kamboja. Meskipun ketika melihat ulang tayangan, pelanggaran yang dilakukan Ferrari terjadi di luar kotak penalti. Akan tetapi, dikarenakan pemain Kamboja terjatuh di dalam kotak penalti, Yinhao memutuskan untuk memberikan penalti. Beruntung pada kali itu, Lim Pisot yang bertugas sebagai penendang penalti tidak berhasil mengeksekusi dengan baik. Adi Satrio yang berposisi sebagai kiper pada kali itu berhasil menggagalkannya secara sempurna. Dan terbaru, saat pertandingan timnas Indonesia melawan Uzbekistan, ada beberapa keputusan dari wasit Shen Yinhao yang dianggap merugikan timnas Indonesia. Dan seperti dilansir dari sindonews.com, berikut adalah 4 keputusan wasit yang disorot oleh netizen.
Yang pertama adalah gol Ferrari yang dianulir. Seperti yang sudah sempat kita singgung tadi, Muhammad Ferrari berhasil nih mencetak gol sekitar menit ke-60. Hanya saja gol tersebut dianulir oleh wasit. Singkat cerita, setelah gol terjadi, wasit itu mengecek video asisten referee atau VAR untuk meninjau apakah gol tersebut sah ataupun tidak. Namun sayang nih, gol Ferrari ternyata harus dianulir. Bola terlebih dahulu mengenai Ramadan Sananta yang berada dalam posisi offside sebelum jatuh di kakinya Ferrari dan ditendang menjebol gawang Uzbekistan. Sananta sendiri tampak tak berada dalam posisi offside, namun VAR mengatakan sebaliknya. Jika dilihat dari tayangan ulang VAR secara detail, kaki kanan Sananta memang telah berada dalam posisi offside, meskipun tipis. Lanjut ke hal yang kedua adalah tentang bagaimana sang wasit itu tidak memberikan penalti usai Witan Sulaiman dijatuhkan. Seperti yang diketahui bahwa di menit ke-27 pertandingan, ada momen ketika winger timnas Indonesia U23 yaitu Witan Sulaiman dijatuhkan pemain belakang timnas Uzbekistan. Awalnya, Shin Yun Hao yang bertugas sebagai wasit utama memberikan hadiah tendangan bebas kepada timnas Indonesia U23, tepat di samping kotak penalti timnas Uzbekistan. Namun, ketika hendak menyemprotkan spray tanda benar bola, Shin Yun Hao mendapatkan laporan dari VAR. Setelah berdiskusi dengan wasit VAR asal Thailand yaitu Sipakorn Puudom, Shin Yun Hao langsung berlari ke pinggir lapangan. Ia berlari ke pinggir lapangan untuk mengecek VAR apakah ada kemungkinan penalti untuk timnas Indonesia ataupun tidak. Dan setelah beberapa detik melihat bagaimana siaran ulangnya, Shin Yun Hao pun langsung berbalik badan dan juga memberikan keputusan. Lantas, apakah keputusannya? Pada kala itu, alih-alih memberikan hadiah penalti, sang wasit justru membatalkan hadiah tendangan bebas kepada timnas Indonesia. Alhasil, bola pun diberikan kepada timnas Uzbekistan sebagai tanda tendangan ke gawang. Yang ketiga adalah keputusan dari beliau yang memberikan kartu kuning kepada Shin Tae-yong. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam laga itu Shin Tae-yong mendapatkan kartu kuning nih dari sang pengadil. Gara-garanya Shin Tae-yong terlihat memprotes keputusan wasit dengan gestur yang dianggap terlalu keras. Mimik wajah dari sang pelatih memang terlihat jelas mempertanyakan tentang apa yang sudah dilakukan oleh sang wasit. Tak hanya dalam momen tersebut, ketika beberapa kali pelanggaran yang dilakukan anak-anak asuhnya, dia juga terlihat langsung berada di pinggir lapangan. Dan yang keempat adalah kartu merah Rizky Ridho. Dalam pertandingan itu, wasit Shin Yun Hao mengusir kapten timnas Indonesia U23 yakni Rizky Ridho dengan kartu merah di menit ke-86. Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran serius dengan menendang kemaluan kapten Uzbekistan yaitu Abduraub Furyev. Padahal dalam tayangan lambat, Rizky Ridho terlihat menyapu bola. Dan teman-teman, berikut adalah beberapa komentar dari netizen Indonesia mengenai kinerja dari sang wasit. You did great guys, masuk semifinal pun sudah jadi prestasi dan kemajuan yang membanggakan. Terlepas dari wasit jorok dan drama tak mengenakan, kalian hebat. Masih ada kesempatan buat perebutan tiket to Olimpiade. Jadi tetap semangat. Emangnya kalau nggak dianulir, Indonesia bisa menang? Mungkin enggak, tapi kesempatan akan menjadi lebih besar. Tapi tim wasit kill the game. Sayangnya wasit ini merusak kita semua dengan menganulir gol Indonesia. Tapi tadi kan beneran offside. Bahkan tayangan ulang nggak bisa kasih clear evidence itu offside kok. Kaki maju, ada tangan lawan yang sejajar. Bisa-bisanya dalam unclear wasit ngasih keputusan besar dengan menganulir. Oke teman-teman, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen menanggapi bagaimana keputusan dari sang wasit. Dan kalau sendiri gimana nih opininya? Antar komen ya di kolom komentar. Sementara itu, analisis dari Akmal Marhali yang merupakan seorang pakar sepak bola menunjukkan bahwa keputusan wasit, terutama masalah gol yang dianulir karena dianggap offside, itu berpengaruh pada mental pemain. Saat dihubungi oleh Antara, beliau mengatakan seperti ini. Sipakorn itu menganggap bahwa Sananta kakinya sudah berada dalam posisi offside. Keputusan ini membuat mental pemain kita sedikit jatuh, dikarenakan tidak menyangka gol Ferrari harus dibatalkan VAR. Di sisi lain, untuk Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menteri dan para relawan itu seketika langsung diam ketika mengetahui wasit menganulir gol pertama tim nasional Indonesia yang dicetak oleh Muhammad Ferrari. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono usai hadir di acara nonton bareng di Istana Negara Jakarta. Diketahui bahwa Jokowi menyelenggarakan nobar di istana bersama dengan sejumlah menteri dan para relawan. Basuki sendiri menanggapi pertanyaan dari awak media mengenai tanggapannya saat mengetahui bahwa gol Ferrari dianulir oleh wasit. Beliau mengatakan, "Aduh, kita sudah langsung down." Basuki juga lantas memberitahu tentang bagaimana ekspresi dari Presiden Jokowi ketika gol dari Ferrari dianulir. Beliau mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga langsung down, langsung diam.
Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya usai melihat bagaimana gol dari Ferrari yang dianulir? Antar komennya guys di kolom komentar. Di sisi lain, timnas Indonesia U23 akan menantang Irak nih dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Perebutan tempat ketiga antara timnas Indonesia versus Irak U23 akan dilaksanakan di Abdullah bin Khalifa Stadium pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 malam. Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 ini sangat penting dikarenakan akan menentukan nasib kedua negara untuk lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Siapapun yang bisa merebut tempat ketiga akan langsung lolos ke Olimpiade Paris 2024 Juli mendatang. Adapun bagi pihak yang kalah nanti akan menjalani playoff bertemu dengan wakil Afrika, yakni Guinea. So, jangan putus asa, kita masih punya peluang, kita masih punya kesempatan. Kita doakan semoga timnas Indonesia kali ini bisa menang melawan Irak. Amin ya robbal alamin. Fighting pokoknya buat timnas Indonesia. Jangan menyerah. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulky Pame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, entar langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.